Waduh, ini HP bukan kaleng-kaleng. Kenalan sama Tecno Pova 7 Ultra, si monster gaming dari Transsion. Lo pernah nggak sih nemuin HP yang speknya brutal banget, tapi harganya bikin kaget saking murahnya? Nah, itu dia yang lagi jadi senjata rahasia dari Transsion Holding, perusahaan yang lagi rajin banget bakar duit buat bikin brand Tecno makin dikenal. Gak heran sih, soalnya mereka belakangan ini agresif banget. Strateginya jelas, kasih fitur dan spek tinggi, tapi harganya tetap ramah di kantong. Salah satu bukti nyatanya, nih kenalin si jagoan terbaru mereka, Tecno Pova 7 Ultra. Kalau denger nama Pova, biasanya kita udah kebayang HP yang fokus ke baterai gede dan performa lumayan. Tapi kali ini beda bro. Si Pova 7 Ultra ini beneran naik kelas. Bukan cuma sekadar gaming-gamingan doang, tapi sekarang udah bisa masuk jajaran HP yang layak banget dipertimbangin buat lo yang demen main game atau butuh HP super kenceng. Chipset dewa di HP budget, beneran nih. Biasanya, seri Pova tuh dapet chipset yang ya cukup lah buat kebutuhan sehari-hari. Tapi yang ini beda cerita. Tecno Pova 7 Ultra dikasih chipset Dimensity 8350. Ini chipset kelas menengah atas dari MediaTek yang udah pakai fabrikasi 4 nanometer, kecil banget dan efisien secara daya. Clock speednya siap-siap terbang karena udah tembus 3,35 GHz. Artinya, buat ngegame, editing, bahkan multitasking berat, HP ini bisa banget diandalkan. Nggak cuma itu, skor Antutunya juga ngeri, tembus 1,3 juta poin. Buat ukuran HP harga terjangkau, ini udah level langka sih. Memori dan storage udah kayak flagship. Performa kenceng itu nggak lengkap tanpa memori dan storage yang ngebut. Nah, Tecno ngerti banget. Makanya mereka nyatuin RAM LPDDR5X dan storage UFS 4.0 di HP ini. Jadi proses baca tulis data makin cepat dan responsivitas aplikasi lebih smooth. Kalau lo sering buka banyak aplikasi sekaligus, atau main game sambil dengerin musik, sambil chatting juga, HP ini masih kuat banget buat ngimbangin semuanya. Desain gaming, tapi tetap stylish. Pas pertama kali lihat Pova 7 Ultra ini, gue langsung mikir, wah ini desainnya cakep sih. Apalagi buat lo yang suka tampilan edgy ala gaming, tapi tetap pengen kelihatan keren buat dipakai nongkrong. Bagian belakangnya dihiasi lampu LED yang mengelilingi modul kamera. Pindah ke bagian depan, kita ketemu sama layar yang juga nggak kalah kece. Ukurannya 6,67 inci, panelnya AMOLED, resolusinya 1,5K, dan refresh rate-nya udah 144 Hz. Gila, ini layar udah setara HP kelas atas sih. Kerapatan pikselnya tembus 460 ppi, dan yang paling bikin kaget, kecerahan maksimalnya bisa sampai 4500 nit. Jadi meskipun lo lagi nongkrong di luar siang bolong, layar ini tetap terang benderang. Kamera serius, bukan cuma tampelan. Walaupun HP gaming, bukan berarti kameranya asal-asalan. Di belakang, Tecno kasih kamera utama 108 megapiksel yang ditemani sama lensa ultrawide 8 megapiksel. Sementara buat selfie, ada kamera depan 13 megapiksel. Perekaman videonya juga udah bisa resolusi 4K di 60 fps. Jadi, buat lo yang suka bikin konten atau vlog, HP ini bisa banget jadi senjata andalan. Charging cepat, baterai super gede. Kita masuk ke bagian yang paling identik sama seri Pova, baterai. Pova 7 Ultra dikasih baterai 6000 mAh. Ya, lo nggak salah dengar, 6000. Ini bikin HP tahan lama banget meskipun dipakai ngegame nonstop. Buat urusan charging, HP ini punya dua opsi. Wireless charging yang kecepatannya 30 watt, dan kalau lo pakai kabel, dia bisa ngecas sampai 70 watt. Waktu pengisian bisa jauh lebih singkat dari biasanya. Dan yang menarik lagi, ada fitur bypass charging, yang bikin baterai nggak cepet panas waktu lo main game sambil ngecas. Ini penting banget buat ngejaga umur baterai dalam jangka panjang. Fitur lengkap, Android terbaru, NFC, dan sistem pendingin luas. Beralih ke software, Pova 7 Ultra ini udah jalan di Android versi 15
yang dibalut dengan iOS 15. Jadi tampilan dan fitur-fiturnya kekinian banget, lengkap sama fitur-fitur AI yang bikin pengalaman makin personal. HP ini juga udah punya sertifikasi IP64, yang artinya tahan cipratan air dan debu. Lumayan banget buat jaga-jaga kalau kehujanan. Fitur lain yang gak kalah penting, NFC buat cek saldo e-money, sensor sidik jari di layar, IR blaster buat kontrol TV atau AC, dan stereo speaker buat pengalaman multimedia yang lebih imersif. Yang lebih gokil lagi, sistem pendinginnya diklaim punya luas 5.300 mm persegi. Ini bikin performa HP tetap stabil bahkan saat dipakai lama-lama. Nah, kabar baiknya, Tecnopova 7 Ultra ini kabarnya bakal dirilis secara resmi di bulan Juli ini. Waktu pastinya sih belum diumumin, tapi bocorannya udah mulai ramai di berbagai platform. Apalagi banyak yang bilang kalau speknya mirip-mirip sama Infinix GT 30 Pro, jadi kemungkinan harga jualnya juga nggak jauh beda. Tapi siapa tahu kan, Tecno pengen kasih kejutan dengan harga yang malah lebih murah. Dan kalau itu beneran kejadian, wah bisa jadi ini HP gaming murah paling worth it di tahun ini. Jadi buat lo yang udah lama nunggu HP gaming dengan spek buas, desain keren, dan fitur super lengkap tapi tetap bersahabat di kantong, Tecnopova 7 Ultra ini bisa banget jadi pilihan. Chipset ngebut, RAM dan storage flagship, layar AMOLED super smooth, kamera bagus, baterai gede, dan charging kilat. Semuanya dibungkus dalam satu paket yang desainnya juga nggak malu-maluin. Tinggal tunggu tanggal mainnya dan semoga aja harganya nggak plot twist. Tapi kalaupun jatuhnya setara sama HP 2-3 jutaan, ini masih jadi deal yang susah banget ditolak. Jadi pantengin terus update-nya ya guys, siapa tahu nanti gue bakal bikin video review lengkapnya pas unitnya udah mendarat. Segitu dulu buat obrolan kita kali ini, kita ketemu lagi di konten selanjutnya.